Pemirsa Suara Jakarta, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 bertempat di ruang Monas 3 Hotel Arya Duta, Jakarta, para kepala Bapeda Provinsi sekawasan Timur Indonesia 11 mengadakan pertemuan forum yang bertemakan Tol Laut dan Penganggaran Hijau untuk mendukung percepatan pembangunan yang difasilitasi oleh Yayasan Bakti. Acara ini dibuka oleh Bapak Insinyur Arifin Rudianto, MSc PhD, selaku Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, dan Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni Mono Arfa, selaku Koordinator Forum Kepala Bapeda se-KTI 11 dan juga sekaligus Sekda Provinsi Gorontalo. Dalam wawancara dengan Suara Jakarta, Bapak Insinyur Arifin Rudianto, MSc PhD, mengatakan bahwa tol laut ini sangat bermanfaat untuk menghubungkan pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia Timur dalam mencapai pembangunan nasional yang merata. Hari ini adalah forum Bapeda se-kawasan Timur Indonesia. Jadi membahas isu-isu yang dihadapi oleh seluruh Bapeda se-KTI, menjadi isu bersama dan harus diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu isu yang dibahas hari ini adalah mengenai implementasi dari tol laut, yaitu konektivitas perhubungan laut, dan bagaimana membangun secara berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon. Itu yang dibahas hari ini. Ya. Apakah udah ada rencana tol laut itu sendiri? Ya, jadi tol laut itu intinya adalah bagaimana membangun konektivitas antar pulau. Dan karena wilayah KTI itu wilayah kepulauan, tentunya menjadi suatu hal yang sangat vital. Bagaimana transportasi antar wilayah, baik antara pulau besar maupun pulau besar dengan pulau-pulau kecil, semuanya bisa terhubungkan dengan baik. Jadi tol laut tidak hanya menghubungkan pelabuhan besar, tapi sampai pelabuhan-pelabuhan terpencil pun harus bisa terhubungkan. Itu yang harus dibicarakan bersama. Harapan kedepannya, Pak? Ya. Harapan kedepannya konektivitas atau mobilitas seluruh penduduk Indonesia, baik itu di pulau-pulau terpencil, bisa dilayani dengan baik. Dan itu bisa dilaksanakan kalau ada kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Membuat perencanaan bersama, membuat prioritas bersama, dibiayai bersama, begitu kira-kira. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni Mono Arfa selaku Koordinator Forum Kepala Bapeda se-KTI 11 sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, bahwa dengan diadakannya forum ini, daerah-daerah di wilayah KTI dapat saling mendorong, dan dengan adanya tol laut, beliau berharap potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo dapat berkembang. Berikut cuplikannya. Ya, jadi kalau kita lihat khususnya untuk program untuk tol laut ini masuk dalam nawacita Bapak Presiden. Yang pertama adalah dalam skop kawasan Timur Indonesia, 12 provinsi kita lihat punya potensi wilayah kepulauan, potensi maritim yang luar biasa. Namun yang kita melihat bahwa ini belum dikelola ya secara maksimal. Di lain pihak kita mempunyai khususnya misalnya untuk potensi-potensi sumber daya alam. Nah, untuk kawasan Timur Indonesia, Gorontalo juga masuk di dalamnya ya, di dalam 12 provinsi. Khusus untuk Gorontalo ini kita akan kembangkan khususnya di bagian utara ya. Karena itu mempunyai potensi untuk keluar. Ini memang sudah rencana kita, sehingga beberapa studi-studi untuk perencanaan itu kita sudah mulai. Momentum penting dari ini adalah kita juga akan mengambil peran ya. Dalam rangka apa? Karena kita melihat bahwa memang wilayah laut seperti di Provinsi Gorontalo itu kita mempunyai potensi besar. Ada Laut Sulawesi, ada Teluk Tomini yang di dalamnya ada 3 provinsi ya. Selain Gorontalo ada Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Utara. Nah, saudara kita ini juga Kepala Bapeda Sulawesi Utara sekarang ini juga saya kira sudah berhasil ya mengembangkan untuk Tol Bitung dan lain-lain. Nah, jadi forum ini adalah kita saling melihat peluang masing-masing dan saling mendorong khususnya pembangunan KTI, sehingga kawasan Timur Indonesia ini akan menjadi khususnya masa depan dari Indonesia. Untuk saat ini programnya sudah sampai mana, Ibu? Ya, jadi yang selama ini kan yang kita kembangkan untuk tol laut ini untuk akses pelabuhan ya,
termasuk juga di dalamnya adalah bandara, jalan-jalan, akses, ini semua akan terinterkoneksi, termasuk juga masalah energi nanti akan ada di dalamnya. Kuncinya adalah tol lain ini kan bagaimana logistik ya itu akan dipermudah. Apakah udah ada jalur yang pasti untuk alur tol laut? Kalau untuk secara nasional perencanaannya kan sudah ada, sudah lama. Tinggal sekarang ini memang yang kita dorong adalah bagaimana keberpihakan penganggaran ya untuk dalam program Bapak Presiden ini kurang lebih 2015 sampai dengan 2019. Inilah yang teman-teman kepala Bapeda kami fasilitasi untuk bersama-sama. Jadi kita tidak lagi parsial ya, ego sektoral kemudian ego kedaerahan. Tapi bagaimana 12 provinsi ini kita bangun tentu dengan potensi sumber daya yang ada di mereka. Harapan ke depan? Ya, harapan ke depan bahwa tol laut ini akan diwujudkan ya tentu dengan dukungan pemerintah pusat. Tentu juga masing-masing provinsi juga ya seperti Gorontalo juga harus kita juga memberikan support kan. Ibu Sulastri Hussein, SE MSE, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bapeda Provinsi Gorontalo mengungkapkan, Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan utama di Gorontalo akan diadakan perluasan dermaga agar kapal-kapal bisa akses dari Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan utama di Sulawesi dapat melakukan mobilitas secara maksimal. Jadi terkait dengan tol laut, kami dari pemerintah provinsi itu sangat apresiasi dengan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti, karena ini kesempatan bagi kami daerah untuk mendorong terkait sarana pelabuhan laut. Teristimewa lagi sebagai Ketua Pokja, Ibu Sekda kami, Profesor Dr. Winarni Mono Arfa, itu sebagai Ketua Pokja seluruh Kepala Bapeda seprovinsi kawasan Timur Indonesia. Jadi program kami yang nantinya untuk mendukung tol laut, yaitu sekarang saat ini Pelabuhan Anggrek, kami dorong menjadi pelabuhan utama. Dan itu sudah diusulkan pada waktu untuk review rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan tata ruang wilayah nasional, juga informasi dari Kepala Dinas Perhubungan ada review terkait rencana induk pelabuhan nasional. Itu akan didorong bahwa Pelabuhan Anggrek akan menjadi pelabuhan utama. Jadi dorongan ini saat ini kami program kegiatannya ada perluasan dermaga itu 200 meter sehingga saat ini programnya kita berada pada tahap pembebasan lahan. Harapan ke depannya? Harapan ke depan dengan kegiatan ini kami mengharapkan dengan pembangunan tol laut. Jadi dengan pembangunan tol laut bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang ada di daerah, karena dengan pembangunan tol laut ini pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan produksi terkait pembangunan, karena tol laut ini kan akan secara rutin rutenya yang akan melewati pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi. Tersebut diperkuat oleh Bapak Insinyur Royke Roring MSI selaku Wali Kota Manado sekaligus Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa saat ini Pelabuhan Bitung sedang melakukan pembangunan untuk mempermudah akses ke seluruh wilayah Sulawesi Utara. Khusus yang ada di Sulawesi Utara, kita tahu bersama bahwa Pelabuhan Bitung sesuai dengan Perpres 26 2012 adalah hub ya di timur, pusat logistik maritim di timur. Nah, kita berharap bahwa pengembangannya berlanjut terus sehingga dambaan kita Bitung merupakan pintu gerbang ke Asia Timur dan Asia Pasifik bisa terwujud. Nah, di samping itu pemerintah provinsi juga bersama-sama dengan Kota Bitung sudah mengusulkan atau sudah mempercepat untuk implementasi untuk kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan ekonomi khusus ini sangat berdampingan dengan Pelabuhan Bitung. Nah, bagi kita di timur kita berharap itu ada kekhususan, karena kalau tidak seperti Pelabuhan Bitung itu di bawah Pelindo 4. Nah, kalau berharap hanya dari BUMN ini saya kira agak sulit dikembangkan. Nah, perlu ada topangan-topangan tentu dari pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perhubungan. Rencananya ini kapan kira-kira Pak terwujudnya Pak? Sementara kan sekarang sudah sementara termasuk tol Manado Bitung ya, dalam rangka menopang pelabuhan Bitung sebagai hub internasional di timur. Kita sudah sementara pelaksanaan untuk tol Manado Bitung, jalan tol Manado Bitung, dan juga untuk kawasan ekonomi khusus Bitung. Saya kira itu. Nah, kita berharap 5 tahun ke depan sebagaimana apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Presiden, dan kita juga saat ini adalah gubernur baru ya. Kita berharap memang 5 tahun ke depan ini sudah terwujud. Saya kira itu. Harapan-harapan tentu seperti yang disampaikan tadi, Sulawesi Utara adalah satu dari 8 provinsi kepulauan, di mana kalau di timur ada 5 atau 6 provinsi kepulauan. Kalau di Sulawesi ada 2, ya, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Nah, kita berharap ini ada treatment khusus untuk provinsi kepulauan. Tol laut ini harus menjadi perhatian lebih khususnya bagi masyarakat di wilayah timur untuk dapat terintegrasi dengan Pulau Jawa, dan sebagai salah satu program Presiden Republik Indonesia, program ini harus cepat terwujud. Bagaimana kelanjutan dari program ini? Apakah dapat terrealisasi dengan baik dan berjalan sesuai harapan? Tentu masyarakat masih harus menunggu. Larasati Widya, Taufik Ertalalu, Suara Jakarta.